Ya, Ratih, pagi ini sudah muncul di layar kaca ada narasumber, tidak hanya yang di studio, tapi juga ada yang bergabung melalui Skype nanti. Di studio sudah ada Wasekjen FSGI, Federasi Serikat Guru Indonesia, Mas Satriawan Salim. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, juga di luar melalui Skype juga sudah ada Mbak Vera, psikolog anak. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Vera. Waalaikumsalam, selamat pagi Arif, Rati. Pagi. Untuk Anda berdua deh, saya mungkin ke guru dulu ya gitu ya. Kalau Bang Salim melihatnya ide dari Pak Nadiem Makarim, kita lihat nih. Mas Nadiem. Mas Nadiem. Mas Menteri. Belum pas di Pak Bapak kan atau apa? Bapak Menteri kan gitu kan. Mas Menteri kan pengen. Mas Menteri ya. Nah, ini nih kurang lebih pernyataannya. Pembelajaran jarak jauh ini akan menjadi permanen, bukan pembelajaran jarak jauh pure saja, tapi hybrid model. Adaptasi teknologi itu pasti tidak akan kembali lagi. Pernyataan pada saat rapat dengar pendapat atau rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI. Tanggapan Anda, Bang Salim? Ya, terima kasih Mas Arief. Yang pertama memang ide untuk hybrid ini direspon berbeda ya oleh guru-guru gitu. Di grup-grup guru itu saya lihat terbelah. Ya, artinya lebih menafsirkan bukan ke hybrid, tetapi lebih ke PJJ online-nya dipermanenkan gitu. Nah, itu yang tafsiran. Mungkin tidak fisik ke sekolah lagi begitu. Itu yang ditafsirkan. Tetapi kan kalimat Mas Menteri sebenarnya ingin yang hybrid tadi atau yang campur ya, blended learning itu. Nah, saya pikir sebagai sebuah wacana boleh-boleh saja, tetapi mestinya kan berangkat dari kondisi real ya. Dari 300.000 lebih sekolah kita, itu data di Kemdikbud. Itu maksudnya ya? Iya, sekolah fisik dari SD sampai SMA 300.000 lebih, 307.000 kurang lebih dari Kemdikbud. Itu data 2017-18. Itu yang menurut Menteri Kemenko PMK itu yang kemarin selama PJJ sulit untuk internet dan listrik itu ada 46.000. Dari 300.000? Dari 300.000 data Kemdikbud. Nah, yang kesulitan selama PJJ yang online, yang daring ya, itu ada 46.000. Berarti cukup kurang lebih 15% ya gitu. Yang bermasalah terkait dengan listrik, kemudian dengan internet. Nah, artinya kalau ide Mas Menteri ini mau dilaksanakan, mestinya kan dibenahi dulu itu gitu. Baru munculin ide. Betul gitu. Infrastrukturnya ya. Betul, itu kan persat mutlak ya gitu. Kami baru survei juga 3 minggu yang lalu, ternyata keluhan-keluhan selama PJJ itu umumnya dari daerah-daerah, nggak usah jauh-jauh 3T deh, ya di Kota Bogor sendiri, itu ada 11% yang tidak daring, alias luring, alias guru kunjung ke rumah. Bogor, Kota Bogor, istana ada di situ loh. Nah, artinya itu kan persoalan gitu. Jadi 46.000 itu sekolah itu murid anak-anak Indonesia loh. Ya kan, artinya tentu mereka tidak akan mendapatkan layanan pendidikan secara online gitu. Seandainya nanti ada hybrid tadi gitu. Itu dulu. Maksudnya blended learning. Blended learning itu seperti apa? Jadi itu kan sudah dilaksanakan di perguruan tinggi ya, misalnya sekarang, yaitu ada kalanya dosen itu di kelas tatap muka gitu. Kalau di kampus ya sudah dilaksanakan. Kemudian ada kalanya ketika dosen itu ada penelitian, kan ada tridharma ya kalau di perguruan tinggi itu, dosen ada penelitian, ada tugas ke daerah-daerah misalnya, pembelajaran tetap gitu. Walaupun si dosennya tidak ada di dalam kelas. Betul, mahasiswa juga seperti itu. Nah, kalau dengan siswa kan ini persoalan, karena kalau mahasiswa sudah mandiri, kalau anak-anak kita mature secara pemikiran, mature kan SMA gitu. Oke lah, tapi SMP, SD coba. Nah, ini kan persoalan, belum lagi SMK. SMK kan butuh praktek, betul. Nah, jadi mungkin ya di bayangan saya gitu, keinginannya Mas Menteri ini, imajinasi saya menafsirkan keinginan beliau, 3 hari mungkin di sekolah gitu kan, 2 hari di rumah gitu kan, guru juga seperti itu. Tapi ini kan nggak mudah gitu. Walaupun negara-negara yang internet sudah relatif baik seperti Finlandia dan seterusnya itu tetap aja belajar di fisik di bangunan gitu. Saya ke Mbak Vera, Mbak, dengar analisa Mbak Vera dulu Mbak soal ini, Mbak. Analisanya. Bicara anak kan Mbak ya, bicara anak gitu loh, ya kan? Ya. Jadi kan kalau misalnya memang kebijakan ini akan mau dilakukan, wacana ini akan diwujudkan, jadi PJJ itu belajar online learning itu akan jadi salah satu metode belajar, oke aja. Jadi kan tadi Mas Menteri bilangnya tidak pure tapi hybrid. Oke, tapi mesti dilihat juga ini seperti tadi Pak Satriawan bilang, ini cocok untuk level mana, satu pendidikan mana. Dan satu hal lagi yang mesti diperhatikan adalah pemenuhan kebutuhan tumbuh kembangnya si anak. Ini lebih penting lagi. Gitu ya, dari sekian bulan anak-anak online learning
itu kan yang terlihat jelas adalah kebutuhan mereka untuk bersosialisasi, bermain bersama teman, itu sangat dibatasi kan, bukan sangat dibatasi, mungkin hilang sama sekali. Nah itu kan sebenarnya termasuk kebutuhan utama mereka. Jadi mereka tuh kemarin-kemarin merananya bukan karena nggak belajar di sekolah, tapi nggak bisa ketemu teman-teman, tidak bisa bergerak bebas yang seperti biasanya di sekolah. Nah ini juga patut menjadi pertimbangan. Jadi sepertinya harus ada pengkajian yang dalam dulu nih gitu ya, kebutuhannya sampai sejauh mana, untuk level mana, dan tepatnya untuk di daerah yang seperti apa gitu. Terus satu hal lagi, kemarin juga mesti jadi catatan dari kita nih, UNICEF sempat melakukan survei kan beberapa bulan yang lalu, selama ketika online learning ini sudah berjalan sebulan kalau saya nggak salah, itu 66% siswa menyatakan tidak nyaman belajar di rumah gitu. Jadi kan harus ada benar-benar evaluasi, kalau iya ini secara hibrid, untuk pelajaran apa saja ini bisa dilakukan, terus kesempatan anak-anak untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembangnya tuh bagaimana disalurkannya gitu. Mbak, kalau memang nantinya ini benar-benar akan diberlakukan begitu kan, tadi perhatian dari Mas Salim adalah oke lah kalau misalnya untuk yang kuliah sudah bisa punya tanggung jawab sendiri, sudah bisa mandiri. Bagaimana dengan anak-anak seperti SD, SMP, SMA? Tadi kan aspek dari sosial tidak dapat, kemudian aspek keterampilan kata Mas Salim juga antisosial malah. Iya, tidak dapat. Belum lagi pembangunan karakter dari anak ini juga mungkin nanti nggak maksimal. Iya, betul. Ya, untuk level SMA ke bawah gitu ya, kadang-kadang ada yang SMA juga ini sih ya bermasalah gitu. Contohnya aja seperti kebanyakan klien dalam waktu 3 bulanan belakang ini yang datang ke tempat, yang konsultasi online ya atau yang datang ke tempat praktek juga keluhannya anaknya kalau di rumah nggak disiplin belajarnya gitu kan. Nah ini banyak keluhannya tuh dari anak-anak yang level TK bahkan SD gitu ya. Jadi mereka nggak tahan di depan layar, jadi melipir kemana gitu, tugas juga tidak dikerjakan gitu. Jadi banyak hal yang perlu dilihat lagi nih gitu, untuk level-level yang anak-anak yang kecil ya gitu, kalau misalnya ini mau diberlakukan gitu. Artinya dari juga kemampuan orang tua untuk mendampingi di rumah ini sejauh mana gitu kan. Sementara misalnya ada orang tuanya harus bekerja di sebulan ini aja ketika kantor buka kembali, sementara anak-anak di rumah, itu banyak orang tua yang kebingungannya ini gimana mengawasi anak-anak belajar di rumah gitu. Baik, jadi bagaimana nanti ya peran guru, apakah memang harus digantikan oleh orang tua? Karena tadi Mbak Vera mengatakan ya masing-masing orang tua bikin berbeda. Sertifikat FSGI ya. Termasuk Arif Adil nanti harus punya sertifikat itu ya.